Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Pada siang hari ini akan saya sampaikan pengantar materi untuk mendiagnosis dan memperbaiki sistem pelumasan pada engine. Kita lihat fungsi daripada sistem pelumasan. Fungsi daripada sistem pelumasan yaitu untuk mencegah kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan atau bersentuhan. Kemudian bisa kita lihat fungsi berikutnya pada slide. Dia sebagai sealer atau sebagai perapat antara piston dengan dinding silinder. Sebagai pelindung dalam hal ini agar tidak timbul karat atau untuk mencegah karat. Berikutnya sebagai peredam suara, sebagai pendingin, dan sebagai pembersih komponen. Komponen sistem pelumasan bisa kita lihat pada slide yaitu oil pump, oil strainer, oil pump, dipstick atau level gauge yang dipakai untuk memeriksa oli, kemudian oil pressure switch dan filter oli. Cara kerja daripada minyak pelumas yaitu dengan membentuk lapisan tipis atau lapisan film yang melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung antara dua buah logam. Dalam hal ini adalah komponen-komponen yang saling bergerak dan bersinggungan. Kemudian sebagai pendingin, dalam hal ini mendinginkan komponen mesin, membuang kotoran-kotoran dari mesin, melindungi komponen daripada korosi atau karat. Pemeriksaan sistem pelumasan berikutnya kita lihat. Berikutnya, pengukuran tekanan oli dengan memasang alat ukur seperti pada gambar. Kemudian ini saya ambil contoh tekanan oli pada mesin 7K. Maka ketika mesin kita starter dan putar pada kondisi idle, standarnya dia mempunyai tekanan 0,3 kg per cm persegi. Kemudian pada putaran 30 rpm dia mempunyai tekanan 2,5 sampai 5 kg per cm persegi. Ya. Berikutnya kita lihat viskositas daripada oli. Untuk mengetahui viskositas maka kita angkat stick. Kita angkat stick atau dipstick kita angkat, kemudian kita lap dengan majun, kemudian kita masukkan lagi dan kita angkat lagi. Nah, pada ujung dipstick kita lihat warna daripada oli, kemudian kita colek, kita lihat tingkat kekentalan daripada oli, dan kita lihat volume atau isi daripada oli apakah masih berada pada upper level dan lower level atau tidak. Kemudian warna daripada minyak pelumas kita bisa lihat, jika dia berwarna merah berarti tercampur dengan bensin, berwarna kelabu bercampur dengan serbuk bram atau logam, warna susu bercampur dengan air, dan warna coklat dia bercampur dengan kotoran lain. Berikut kita tampilkan contoh-contoh daripada gasket. Kebocoran daripada gasket bisa menimbulkan seperti pada gambar, mari kita lihat bersama. Kemudian saluran oli yang tersumbat, ini bisa kita lihat bersama. Kemudian jika gasket sudah seperti pada gambar kondisinya, solusinya adalah ganti. Kemudian saluran oli jika tersumbat, langkah pertama sebelum kita ganti kita bersihkan terlebih dahulu kotorannya. Berikutnya filter oli, jika kotor maka kita ganti. Dan kerusakan berikutnya adalah pada oil pump. Ketika oil pump itu rusak maka oli tidak bisa tertekan naik sampai ke kepala silinder,
Sehingga ini kita lakukan langkah mulai pemeriksaan sampai jika pompa oli itu tidak bisa dipakai maka harus kita ganti. Demikian pengantar dari saya untuk materi mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem pelumasan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.